warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dalam kegiatan Accounting Knowledge Training AKT dari kumpulan mahasiswa untuk membantu kami dalam persiapan ujian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Romi Ramadan Dan saya Nikita Mesyanda. yang akan menjelaskan dalam kegiatan kali ini. Jadi, AKT kali ini akan berfokus pada pembahasan bank soal yang sudah disebarkan sebelumnya, terutama pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Langsung saja kita bahas ke soalnya ya. Yang pertama, bagian ekuitas Dreamco per 31 Desember 2020 adalah yang pertama ada 8% preference share dengan nilai par $25 sebanyak 500.000 lembar saham. Dan 300.000 lembar sahamnya itu diterbitkan dan beredar. Jadi nilainya itu sebesar 7.500.000. Yang kedua ada ordinary share dengan nilai par $15, 2 juta share authorized, dan 800.000 share-nya diterbitkan dan beredar. Jadi nilainya itu $12 juta. Selanjutnya ada share premium preference sebesar $1 juta, share premium ordinary $4 juta, dan return earning sebesar $9 juta, sehingga total ekuitas untuk Dreamco sebesar $33.500.000. Lalu, transaksi yang berhubungan dengan ekuitas selama tahun 2021, yang pertama, menerbitkan 75.000 lembar saham preference secara tunai dengan harga $27 per lembar. Yang kedua, yang nomor tanggal 10 ada menerbitkan 150 lembar saham biasa secara tunai dengan harga $18 per lembar. Membeli kembali saham treasury, lalu ada menerbitkan 75 lembar obligasi disertai dengan waran, lalu ada menjual lembar saham treasury. Pemegang waran menggunakan semua waran untuk membeli saham. Terus tanggal 2 Agustus ada menjual 10.000 lembar saham treasury. Tanggal 3 Oktober mengumumkan dividen tunai. 12 Novembernya mengumumkan 20% dividen saham. 20 Desembernya membayar dividen tunai. 25 Desember memberikan dividen saham. Dan 31 Desember mengenai laba bersih tahun 2021. Nah, yang diminta yang pertama itu ada membuat jurnal umum untuk mencatat transaksi di atas. Yang kedua ada membuat jurnal penutup untuk menutup laba bersih tahun 2021. Dan yang ketiga ada membuat bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan per 31 Desember 2021. Ini kita kerjakan yang nomor 1, membuat jurnal umum. Kita baca lagi soalnya ya. Yang pertama itu tanggal 7 Januari, yaitu menerbitkan 75 lembar saham preference secara tunai dengan harga $27 per lembar. Nah, kita harus note juga nih bahwa si perusahaan ini punya saham preference dengan nilai par-nya itu 25. Jadi, jurnal yang dibuat itu, yang pertama karena perusahaan ini menerbitkan saham, maka perusahaan pasti menerima kas. Jadi, yang pertama itu kasnya di debit sebesar $2.025 itu hasil dari 75 lembar yang diterbitkan dikalikan dengan nilai nilai pasar atau harga si saham preferennya yaitu 27. Lalu di kreditnya ada share capital preference sebanyak 1.875 itu dari 75 lembar yang diterbitkan dikalikan dengan nilai par sahamnya yang ada di soal. Sedangkan untuk share premium preference-nya itu sebesar selisih atas cash dan share capital preference-nya. Lalu yang kedua, soal selanjutnya itu tanggal 10 Maret menerbitkan 150.000 lembar saham biasa secara tunai dengan harga $18 per lembar. Ini untuk perhitungannya kurang lebih sama kayak sebelumnya. Kita harus lihat juga nih si harga nilai par si saham biasanya yaitu sebesar $15. Jadi jurnal yang dibuat oleh perusahaan itu Jadi jurnal yang dibuat oleh perusahaan itu, yang pertama ada cash di debit sebesar 2.700.000 itu dari hasil 150.000 lembar saham yang diterbitkan dikalikan dengan harga pasar saham biasa yang ada di soal yaitu $18. Sedangkan untuk di kreditnya ada share capital ordinary karena yang diterbitkan itu saham biasa sebanyak $2.250.000 itu dari 150.000 lembar saham yang diterbitkan dikalikan dengan nilai par saham biasanya. Lalu untuk share premium ordinary-nya itu dari selisih antara cash dan share capital-nya. Oke, untuk selanjutnya, tanggal 9 April.
Membeli kembali saham treasury 50 lembar saham biasa dengan harga $20 per lembar, perusahaan menggunakan metode biaya perolehan atau cost. Nah, untuk jurnal tanggal 9 April itu langsung saja treasury share di debit sebesar 1 juta itu dari pengalian antara jumlah saham treasury yang dibeli yaitu 50 lembar dikalikan dengan harga pasarnya. Jadi 50.000 dikali $20. Lalu di kreditnya itu ada cash. Jadi totalnya itu 50.000 dikali 20 jadi 1 juta. Oke, untuk selanjutnya tanggal 16 April menerbitkan 75 lembar obligasi 8% disertai waran dengan harga pembelian $12 juta. Nilai kini obligasi tanpa warannya itu $9.500.000. Setiap waran dapat digunakan untuk membeli satu lembar saham biasa dengan harga $16. Waran ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun. Oke, jadi jurnal yang dibuat itu yang pertama itu ada cash di debit sebesar 12 juta itu sesuai dengan nilai pasarnya yang ini, harga penerbitannya. Lalu untuk bond payable-nya itu baru sesuai si nilai sekarang dari si bond payable-nya ini. Sedangkan untuk share premium, share warrant-nya itu sesuai selisihnya. Jadi ini langsung masukin keterangan-keterangan yang ada di soal. Jadi cash-nya itu sesuai harga penerbitannya, yang ini 12 juta. Lalu bond payable-nya itu dikredit sebesar nilai kini obligasi tanpa warannya 9.500.000. Lalu selisih itu akan menjadi share premium, share warrant sebesar 2.500.000. Gitu. Selanjutnya, itu tanggal 4 Juni, perusahaan menjual 25.000 lembar saham treasury dengan harga $22 per lembar. Nah, kita harus notes juga nih bahwa perusahaan itu sebelumnya udah pernah membeli saham treasury pada tanggal 9 April yang ini. Nah, berarti jadi saham yang beredar itu perusahaan beli kembali pada tanggal 9 April, lalu atas saham yang dibeli itu dijual kembali gitu. Makanya untuk jurnal yang dibuat perusahaan itu yang pertama ada cash di debit sebesar 550.000 itu dari hasil 25 lembar saham yang dijual dikalikan dengan harga pasar sahamnya yaitu $22. Lalu di kreditnya itu ada treasury share itu sebesar 500.000. Ini tuh dari hasil pengalian antara 25.000 lembar saham yang dijual kembali dikali dengan harga saham ketika dibeli kembali yaitu pada tanggal 4 April ini. Jadi waktu sebelumnya kan dibeli dengan harga $20 yang ini. Makanya ketika saham treasury yang ini dijual kembali, harga yang dipakai itu adalah harga yang ketika pembeliannya itu. Makanya di sini treasury share dikredit sebesar 500.000 itu dari 25.000 dikali 20 itu harga ketika pembelian yang awal. Lalu nextnya tanggal 15 Juli memegang waran menggunakan semua waran untuk membeli saham Dreamco. Berarti jurnal yang dibuat perusahaan itu yang pertama cash sebesar $1.200.000 di debit itu dari 75.000 dikali 16. 75 ini dari keterangan soal ya. Jadi kan waktu tanggal 16 April itu keterangannya 75 lembar obligasi itu setara dengan satu lembar saham biasa. Nah, satu lembar saham biasanya itu harganya $16 yang ini. Nah, makanya untuk cash yang diterima itu sebesar 75.000 dikali 16. Tapi kalau misalkan di soalnya itu di keterangannya satu lembar obligasinya itu bisa memperoleh 2 lembar saham, berarti harus dikali 2 dulu atau tergantung soal gitu. Baru dikalikan dengan harga pasar saham yang beredar. Lalu selanjutnya di perhitungan itu kita ke kreditnya dulu yaitu share capital ordinary itu sesuai nilai par saham biasa yang dikeluarkan yaitu 75 lembar dikalikan dengan nilai parnya yaitu $15. Jadi
share capitalnya itu sebesar 1.125.000. 15-nya ini dari soal ya teman-teman yang ada di atas. Nah, untuk sebelumnya kan waktu tanggal 16 April itu muncul share premium share warrant sebesar 2.500.000 di kredit. Sedangkan si warrantnya ini dipakai semua gitu. Otomatis warrant yang sebelumnya share premium share warrant yang sebelumnya muncul itu harus di-nolin gitu, harus ditutup. Jadi share premium share warrant-nya itu bakal di debit sebesar 2.500.000. Nah, atas selisihnya itu bakal jadi share premium ordinary. Terus, selanjutnya, tanggal 2 Agustus, menjual 10 lembar saham 10.000 lembar saham treasury dengan harga $15 per lembar. Jurnal yang dibuat itu, ini kan menjual saham treasury ya. Kurang lebih sama kayak sebelumnya, cuma ini kondisinya nilai harga pasar sahamnya itu lebih rendah dibanding harga ketika treasury share-nya itu diperoleh. Jadi sebelumnya kan share treasury itu munculnya tanggal 9 April ya dengan harga $20 per lembar, sedangkan sekarang itu dijualnya itu dengan harga $15 per lembar. Nah, kondisi kayak gitu bakal di jurnal, cash-nya itu di debit sebesar 150.000, itu dari 10.000 saham 10.000 lembar saham yang dijual dikalikan 15 itu harga pasarnya. Lalu kreditnya itu bakal muncul treasury share sebesar 10.000 dikali 20 itu sesuai harga ketika treasury share-nya ini diperoleh. Nah, selisihnya itu bakal jadi share premium treasury di debit sebesar 50.000. Nah, kenapa di debit? Karena tadi kondisinya itu yang sekarang si harga pasar sahamnya itu lebih rendah dibanding ketika perolehan. Lalu sebelumnya juga kan udah pernah muncul share premium treasury-nya itu di kredit sebesar 50.000 ya. Nah, karena sekarang itu kerugiannya itu enggak lebih besar dari yang muncul sebelumnya yaitu 50.000, makanya si share premiumnya ini langsung di debit aja sebesar selisihnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan si kerugiannya itu lebih besar dari 50.000, nah jadi kan kondisinya ini share premium udah ada di kredit 50.000. Nah sekarang ini di debit kerugiannya itu 50.000 juga nih. Tapi kalau misalkan kondisinya kerugian itu 100.000, nah kita nggak boleh nih ngedebit share premium 100.000 karena kita cuma punya saldo 50.000 dari yang muncul di awal sini. Nah, kalau misalkan ternyata lebih besar dari yang muncul di awal atau 50.000 ini, maka di debitnya itu bakal muncul return earning untuk menutupi kerugiannya itu. Lalu next-nya, tanggal 3 Oktober mengumumkan dividen tunai untuk saham preferen. Maka jurnal yang dibuat perusahaan itu, yang pertama itu return earning di debit dan kreditnya itu dividen payable sebesar $750. Nah, ini tuh dari total saham preferennya. Total saham preferen itu kita hitung dulu. Jadi kita lihat nih, di soal itu kan perusahaan punya saham preferen 300.000 lembar. Yang ini, 300.000 lembar. Sedangkan di transaksi itu perusahaan menerbitkan 75.000 lembar saham preferen yang ini. Dan tidak ada transaksi lain. Jadi total lembar saham preferen yang dimiliki perusahaan itu 300.000 ditambah 75.000. Jadi 375 dikalikan 8% bagian keuntungan untuk pemegang saham preferen, baru dikalikan dengan nilai par saham preferennya 25. Yang ini. Jadi untuk jurnalnya itu return earning di 750.000 dan dividen payable di kredit sebesar 750.000. Transaksi selanjutnya itu tanggal 12 November perusahaan mengumumkan 20% dividen saham untuk saham biasa. Harga pasar saham biasa saat ini adalah $20. Nah, jadi perusahaan itu kan bisa milih nih untuk memberikan dividen itu dalam bentuk tunai atau dalam bentuk saham. Nah, untuk case yang sekarang itu perusahaan membagikannya dalam bentuk dividen saham. Artinya nantinya perusahaan akan membagikan dividen lagi dalam bentuk saham. Nanti jumlah saham biasa yang dimiliki perusahaan juga akan bertambah. Tanggal 12 November ini perusahaan baru mengumumkan. Jadi perusahaan akan menghitung dulu nih jumlah saham yang akan didistribusikan untuk ketika pembayaran dividen sahamnya nanti. Nah, caranya itu yang pertama kita harus
cari dulu nih lembar saham beredar yang dimiliki perusahaan. Pada awalnya kan pada saldo awal perusahaan itu punya 800.000 lembar saham. Nah, lalu ditambah dengan penerbitan saham biasa itu yang pada tanggal 10 Maret ini menerbitkan 150.000 lembar saham biasa. Nah, itu ditambah. Lalu ada pembelian treasury share sebanyak 50.000 lembar. Semenjak 50 lembar, makanya si saham biasanya itu akan berkurang karena dibeli kembali gitu sahamnya. Lalu ditambah dengan penjualan saham treasury yang udah dibeli sebelumnya, makanya lembar saham beredarnya akan bertambah lagi. Lalu ada redeem of warrant di mana pemegang warrantnya ini menggunakan semua haknya, jadi perusahaan akan menerbitkan saham biasa sesuai dengan jumlah yang ditukarkan oleh pemegang warrantnya yaitu 75.000 lembar. Lalu ada penjualan saham treasury lagi pada tanggal 2 Agustus sebanyak 10.000 lembar. Makanya jumlah saham beredarnya itu akan bertambah lagi. Nah, total ini tuh dijumlahkan dari yang awalnya 800 ditambah dengan penerbitan 150.000 lembar, dikurangi dengan pembelian saham treasury sebanyak 50.000 lembar, ditambah dengan penjualan saham treasury-nya itu 20.000 lembar, ditambah penukaran warrant sebanyak 75.000 lembar dan ditambah dengan penjualan saham treasury lagi sebanyak 10.000 lembar. Sehingga total jumlah lembar saham biasa yang beredar itu sebanyak 1.010.000 lembar. Nah, dari 1.010.000 lembar ini kita kalikan dengan bagian dividen saham yang ada di soal. Kan ini mengumumkan 10% dividen saham untuk saham biasa. Nah, berarti dari total lembar saham yang beredar ini dikalikan dengan 20%, baru dikalikan dengan 20 untuk nominal return earning yang didebit ini. Sesuai dengan harga pasar saham yang saat ini. Nah, itu didebit jadi 1.010.000 lembar dikalikan 20% dikalikan $20 itu jadi 4.040.000 didebit untuk nominal return earning. Lalu di kreditnya ada share dividend distributable atau dividen saham yang akan didistribusikan itu sebanyak $3.030.000 itu dari 1.010.000 yang tadi udah dihitung dikalikan dengan 20% sama itu bagian dividen saham yang akan didistribusikan dikalikan dengan 15% itu nilai par saham biasanya. Lalu di kreditnya juga akan muncul share premium ordinary untuk selisih atas return earning dan share dividend distributable-nya itu. Lalu selanjutnya tanggal 20 Desember ada membayarkan dividen tunai. Jadi jurnal yang dibuat perusahaan itu ada dividen payable pada cash sebesar $75.000. Itu tuh dari atas transaksi yang ini ya. Jadi yang sebelumnya diumumkan bahwa pemegang saham preferen ini akan dapat dividen, lalu tanggal 20 Desember itu pembayarannya. Jadi dividen payable di debit 750.000 pada cash 750.000. Lalu yang selanjutnya ada menerbitkan dividen saham. Nah, ini berarti berhubungan atas transaksi yang tanggal 12 November ini yang awalnya baru diumumkan nih bahwa pemegang saham biasa akan mendapatkan dividen saham, bukan dividen tunai. Lalu tanggal 25 Desembernya itu baru diterbitkan dividen sahamnya itu. Berarti jurnal yang dibuat itu yang pertama ada di debit share dividend distributable pada share capital ordinary sebesar 3.030.000. Nah, ini itu dari yang udah dicatat sebelumnya. Jadi kan waktu pengumuman itu udah dicatat share dividend distributable sebesar $3.030.000. Makanya ketika perusahaan akhirnya membayarkan atau menerbitkan si dividen saham ini, si share dividend distributable-nya ini bakal didebit dan di kreditnya itu muncul share capital ordinary sebanyak 330.000. Jadi si jumlah share capital ordinary ini akan bertambah. Dan yang terakhir, laba bersih tahun 2021 adalah sebesar $7 juta. Nah, ini berarti berhubungan untuk soal nomor 2 ya, teman-teman. Jurnal penutup untuk menutup laba bersih tahun 2021. Jadi, pada tanggal 31 Desember itu, jurnalnya tinggal income summary di debit $7 juta, kreditnya itu return earning sebesar $7 juta. Nah, jadi itu pembahasan untuk poin 1 dan 2. Yang terakhir ada buat bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan per 31 Desember 2021. Nah, untuk bagian ekuitasnya ini kita bisa lihat
bentuknya dari soal yang ini. Jadi bakal ada perhitungan untuk share preference, ordinary share, share premium, preference, share premium ordinary, dan dari retained earning juga. Nah, perhitungannya itu yang pertama untuk equity section bagian preference share. Tadi kan perusahaan punya 8% preference share dengan nilai par 25, 500 ribunya share authorized, sedangkan 375 ribunya itu issued and outstanding. Nah, 375 ini harus dihitung dulu dari saldo awal ditambah atau dikurang dengan transaksi yang berkaitan dengan saham preference-nya. Tadi kan sebelumnya perusahaan punya saldo awal saham preference itu 300 ribu lembar, lalu ada penerbitan saham preference yang ini yang pada tanggal 7 Januari itu sebesar 75.000 lembar. Jadi saham preferen yang diterbitkan dan beredar itu sebanyak 375.000. Dan berarti tinggal dihitung aja dari 375.000 dikalikan dengan nilai pannya yaitu 25. Hasilnya itu jadi 9.375. Selanjutnya itu ada ordinary share. Ordinary share itu perusahaan tadi keterangannya mempunyai nilai par sebesar $15, 2 jutanya itu share authorized, dan di soal itu belum ada keterangan. Kan kalau yang ini kan yang awal itu 300 share is outstanding itu untuk saldo awal. Sedangkan ketika transaksi-transaksi ini masuk, otomatis untuk jumlah lembar saham yang diterbitkan dan beredar itu akan berubah. Jadi kita harus hitung juga untuk bagian lembar saham yang diterbitkan dan beredar. Jadi cara hitungnya itu ini untuk lembar saham yang untuk perhitungan lembar saham yang diterbitkan. Jadi yang awalnya perusahaan punya 800.000 lembar saham ditambah dengan transaksi penerbitan saham biasa 150.000 itu yang tanggal ini tanggal 10 Maret. Lalu dikurangi dengan pembelian saham treasury itu berarti yang tanggal ini 9 April 50 lembar diperkurang. Lalu ada penjualan saham treasury itu yang tanggal ini 4 Juni menjual 25 lembar saham treasury. Lalu ada penukaran waran 75.000 lembar berarti yang waktu transaksi ketika ini beberapa pemegang waran menggunakan semua warannya ya. Jadi saham biasanya akan bertambah. Lalu ada penjualan saham treasury lagi sebanyak 10.000 yang ini 2 Agustus. Selanjutnya itu ada shell of treasury saham lagi tanggal sebesar 10.000 lembar itu berarti yang tanggal 2 Agustus ini. Lalu sebelumnya kan perusahaan juga mengumumkan dividen saham. Untuk pemegang saham biasa itu sebesar 20% dari saham biasanya. Kan sebelumnya udah dihitung nih bahwa saham yang beredar itu ada 1.010.000 dikalikan dengan 20%. Nah, berarti itu adalah jumlah lembar saham yang akan didistribusikan yaitu sebesar 202.000. Jadi dari 1.010.000 itu dikali 20%, jadi jumlahnya 202 lembar yang dijadikan dividen saham untuk pemegang saham biasa. Nah, itu tuh jumlahnya ditotalin. Jadi 1.212 lembar. Masuk ke keterangan yang ada di sini. Ini. Lalu untuk menghitung jumlah lembar saham yang beredar, itu kurang lebih perhitungannya sama, tapi tidak memasukkan transaksi atas treasury share. Jadi yang awalnya perusahaan punya 800.000, ditambah dengan penerbitan saham biasa 150.000, langsung ke penerbitan saham biasa atas penukaran waran, yaitu 75.000. Dan yang terakhir, langsung ke dividen share atau dividen saham yang dikasih ke pemegang saham biasa tadi ya, karena yang beredarnya itu 1.010.000 dikalikan dengan 20%. Jadi 202 lembar yang dibagikan pemegang saham biasa. Jadi jumlah lembar saham yang beredar itu adalah 1.227. Harus kita jumlahkan. 1.227. Itu adalah jumlah lembar saham yang beredar. Oke, jadi jumlah yang ada di sini itu dihitung dari
jumlah lembar saham yang beredar dikalikan dengan nilai par saham biasanya, yaitu 1.227 lembar dikalikan dengan nilai parnya $15. Jadi $18.405.000. Nah, untuk share premium preference-nya itu dihitung dari ngitung penambahan atau pengurangan dari saldo awal ke transaksi-transaksi yang ada. Jadi kan awalnya perusahaan itu saldo awal si share preference itu 1 juta. Nah, dari 1 juta ini kita lihat nih atas transaksi di sini itu ada nggak sih yang pakai akun si share premium preference-nya itu. Nah, karena untuk share premium preference ini transaksinya nggak begitu banyak, jadi yang awalnya perusahaan punya saldo awal share premium preference 1 juta, itu tinggal ditambahkan dengan share premium preference yang transaksi awal ini, 150.000. Jadi, share premium preference pada saldo akhirnya itu jadi 1.150.000. Selanjutnya, untuk share premium ordinary, kurang lebih perhitungannya sama, itu dihitung dari saldo awal ditambah penambahan atau pengurangan atas transaksi-transaksi yang berkaitan dengan share premium ordinary. Jadi awalnya kan perusahaan itu punya saldo awal share premium ordinary itu 4 juta. Lalu kita lihat nih di transaksi itu ada nggak sih yang pakai akun share premium ordinary. Nih, pertama kan ada di tanggal 10 Maret. Ada 450. 450 berarti kita taruh di sini. 450. Nah, selanjutnya kita cari lagi yang pakai akun share premium ordinary. Untuk share premium ordinary muncul lagi pada 15 Juli itu sebesar 2.572. Berarti ada 2.575 di kredit. Lalu muncul lagi sebesar 1.010.000 pada tanggal 12 Oktober. 1.010.000. Nah, kita lihat masih ada atau enggak yang terkait akun share premium ordinary. Nah, udah enggak deh, berarti ini transaksi terakhir yang pakai akun share premium ordinary. Nah, berarti tinggal dihitung totalnya dari transaksi-transaksi yang menggunakan akun share premium ordinary tadi. Jadi dari 4 juta ditambah 450.000 ditambah 2.575 ditambah 1.010.000. Jadi hasilnya 8.035.000. Nah, itu yang bakal jadi nominal atau saldo akhir si share premium ordinary-nya itu. Oke, untuk selanjutnya itu return earning. Return earning di sini ada 11.210.000 itu perhitungannya dari return earning awal yang dimiliki perusahaan yaitu 9 juta dolar. Nah, terus kan di transaksi itu perusahaan pernah mengumumkan dividen ya. Nah, pembayaran dividen ini kan menggunakan return earning. Jadi ini yang transaksi tanggal 3 Oktober itu ada return earning di debit sebesar 750.000 atas pengumuman saham preferen. Berarti kan return earning-nya berkurang sebesar 750.000. Berarti di sini minus 750.000. Selanjutnya ada lagi untuk pengakuan atas dividen saham biasa. Dividen saham biasa yaitu sebesar 4.040.000 dolar. Nah, itu juga berkurang. 4.040.000 berkurang. Lalu yang terakhir ada pengakuan laba yaitu sebesar 7 juta dolar. Nah, baru kita hitung deh dari awalnya punya saldo awal 9 juta terus berkurang karena ada pembayaran dividen untuk saham preferen, lalu ada juga pembayaran untuk saham biasa, dividen saham biasa atas dividen saham, lalu ada pengakuan untuk laba. Jadi
saldo akhir return earning perusahaannya itu sebesar $11.210.000. Sesuai ya. Lalu last treasury share sebanyak $300.000. Itu tuh dari, bentar lupa lagi. Itu dari yang ini kan ya. Oke. Nah, yang terakhir itu ada treasury share sebanyak $300.000 itu dari, kan awalnya perusahaan itu punya membeli saham treasury itu awalnya 50.000 lembar kan. Nah, tapi di transaksinya itu dia ada dijual kembali si saham treasury itu 25.000 lembar, berarti sisanya 25.000. Nah, dari 25.000 itu ternyata dia dijual lagi nih tanggal 2 Agustus sebanyak 10.000 lembar. Jadi sisa saham treasury yang dipunya perusahaan itu kan dari 50.000 dijual lagi 25, dijual lagi 10. Berarti kan 50.000 dikurang 25.000 dikurang 10.000 sisanya 15.000 kan. Nah, 15.000 ini kita lihat harga saham treasury ketika awal perolehannya itu berapa. Yaitu sebesar 20.000 lembar. Jadi 15.000 dikalikan dengan 15.000 lembar dikalikan dengan $20 harga saham treasury ketika perolehannya. Untuk saham treasury ini akun kontra, jadi dia akan mengurangi ekuitas. Nah, baru dihitung totalnya dari keseluruhan bagian ekuitas perusahaan ini. Jadi dari nilai saham preferen, ditambah nilai saham biasa, ditambah dengan share premium preference, ditambah share premium ordinary, ditambah return earning, dan dikurang dengan treasury share. Jadi nilai ekuitas perusahaan Dreamco untuk akhir tahun 2021 itu sebesar $48.875. Lalu soal yang selanjutnya itu soal nomor 2. Berikut informasi bagian ekuitas pada PT Gemilang pada 31 Desember 2020. Yang pertama ada share capital preference 9% dengan par value $10, outstanding 30.000 share senilai $300.000. Berarti ini tuh dari 330.000 share dikali par value-nya. Lalu ada share capital ordinary dengan par value $47 yang beredar itu sebanyak 10.000 lembar saham. Jadi dari 10.000 lembar saham dikalikan nilai par 47 jadi 470.000. Dan memiliki return earning 3 juta. Lalu pada akhir tahun 2020, PT Gemilang membagikan dividen tunai sebesar $200.000 kepada para pegang saham yang tercatat sampai 1 Oktober 2020. PT Gemilang membagikan dividen untuk masing-masing kelas seperti ditunjukkan di bawah ini berdasarkan informasi di atas. Hitunglah perintah yang pertama, alokasi dividen untuk saham biasa dan preferen jika saham preferen adalah kumulatif dan non-partisipatif pada PT Gemilang tidak membayar dividen selama 1 tahun. Yang kedua, alokasi dividen untuk saham biasa dan preferen jika saham preferennya non-kumulatif dan partisipatif PT Gemilang tidak membayar dividen selama 1 tahun. Lalu yang C, alokasi dividen untuk saham biasa dan preferen jika saham preferen adalah kumulatif dan partisipatif. Lalu PT Gemilang tidak membayar dividen selama 1 tahun. Lalu yang D, alokasi dividen untuk saham biasa dan preferen jika saham preferennya itu non-kumulatif dan non-partisipatif. Lalu untuk reminder, dividen kumulatif itu adalah dividen adalah hak yang dimiliki oleh pemegang saham preferen di mana dividen yang tahun sebelumnya tidak dibayarkan itu bisa dibagikan dan diakumulasikan untuk dividen pada periode berjalan. Jadi ini kan keterangannya PT Gemilang tidak membayar dividen selama 1 tahun. Nah, kalau keterangannya itu kumulatif, maka atas dividen yang tidak dibayar pada tahun sebelumnya itu bisa diakumulasikan ke periode yang sekarang. Lalu untuk partisipatif itu adalah adanya kemungkinan untuk menerima tambahan dividen setelah dialokasikan untuk pemegang saham biasa. Nah, kita langsung saja untuk
yang poin A, alokasi dividen untuk saham biasa dan preferen jika saham preferennya itu adalah kumulatif dan non-partisipatif. Jadi yang pertama itu kita harus buat tabel pembantunya dulu. Jadi kolomnya itu ada item, lalu ada keterangan untuk saham preferen, untuk saham ordinary, dan total. Yang pertama ada number of share. Ini number of share-nya itu adalah jumlah lembar saham yang dimiliki perusahaan. Itu ada 30.000 lembar. Ini bukan dolar, 30.000 lembar. Dan ordinary-nya itu 10.000 lembar. Itu tuh dari yang ini. Jadi 30.000 lembar saham yang untuk preferen, lalu ada 10.000 lembar saham yang biasa. Nah, selanjutnya itu ada par value. Par value-nya itu untuk preferen itu $10 dan untuk ordinary itu $47. Untuk kolom ini tuh kolom pembantu ya teman-teman untuk nunjukin bahwa ini poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, dan seterusnya. Lalu yang ketiga ada total par value. Itu nilai si sahamnya itu dari total lembar saham yang dimiliki dikalikan dengan par value-nya. Jadi 30.000 dikali $10 sama dengan $300.000, lalu 10.000 lembar dikalikan dengan $47, hasilnya $470.000. Nah, jadi totalnya itu $770.000. Untuk dividennya itu sesuai keterangan di soal bahwa pemegang saham preferen itu mendapat bagian keuntungan sebesar 9% dan pemegang saham biasa mendapat bagian keuntungan sebesar 7%. Nah, lanjut ke perintah soal yang pertama, bahwa preference share-nya itu kumulatif dan non-partisipatif. Jadi, perhitungannya itu, yang pertama, kita lihat dulu dividen yang diakumulasikan ke tahun sekarang, atau dividen in arrear-nya itu. Nah, karena ini kumulatif, berarti kan harus dihitung nih, harus diakumulasikan ke periode yang sekarang. Jadi, itu tuh yang ini poin 5, tuh 1 tahun itu berarti tunggakannya, karena di keterangan di soal itu tidak membayar dividen selama 1 tahun. Itu perhitungannya itu dari poin 3 dikali poin 4. Itu poin 3 dikali poin 4 yang ini. Jadi 300.000 dikali 9%, yaitu 27.000. Untuk ordinary, karena si dividen atau si kumulatif ini hanya untuk pemegang saham prefer, maka tidak ada perhitungan untuk saham ordinary. Sehingga totalnya itu 27.000. Yang selanjutnya, yang kita hitung adalah dividen tahun berjalan atau current dividend. Itu poin 6 dari perhitungan poin 3 dikali poin 4 juga. Jadi untuk saham preferen 300.000 dikali 9%, 27.000. Dan ordinary tetap 0. Kenapa 0? Karena di sini keterangannya non-partisipatif. Nah, selanjutnya itu kita menghitung subtotal. Subtotalnya itu dari perjumlahan antara poin 5 dan poin 6. Nah, lalu yang selanjutnya itu kita hitung dari remainder atau sisanya itu dari poin 9 dikurang poin 7. Nah, ini tuh ngitungnya sebelum kita ngitung yang ordinary. Awalnya kan keterangan di soal itu bahwa perusahaan membagikan dividen tunai 200.000. Nah, sampai subtotal yang di sini diketahui bahwa total pembagian dividennya itu baru sebesar 54.000, sedangkan keterangannya itu membagikan dividen dengan total 200.000. Nah, berarti sisanya itu kita harus hitung dulu sisanya dari poin bawah yang 200.000 dikurangi dengan yang ini. Jadi kita isi yang selisihnya dulu. Nah, waktu kita udah dapat 146 ini, baru kita lihat kondisinya itu dia partisipatif atau non-partisipatif. Nah, karena ini non-partisipatif, maka atas sisanya ini seluruhnya akan menjadi hak si pemegang saham biasa. Jadi, di sini pemegang saham biasa akan mendapat dividen, bagian dividen sebesar 146. Lalu untuk totalnya itu, berarti tinggal penjumlahan antara ini ditambah dengan ini. Kayak gitu. Nah, nantinya total ini harus sama, ditambah ini harus sama dengan yang ada di soal, yaitu 200.000. Lalu yang kedua, itu alokasi dividen untuk saham biasa dan preferen jika saham preferen yang non-kumulatif dan partisipatif. PT Gemilang tidak membayar dividen selama 1 tahun.
Nah, perhitungannya kurang lebih sama kayak perhitungan yang sebelumnya. Yang pertama itu kita hitung dulu dividen in arrear atau dividen tunggakannya gitu yang tahun sebelumnya. Nah, karena ini kondisinya non kumulatif, artinya tidak dikumulatifkan gitu, tidak masuk ke perhitungan dividen yang berjalan. Baru kita hitung dividen tahun berjalannya itu dari poin 3 dikali 4. Berarti yang ini 300.000 dikali 9%, 27.000. Dan untuk saham biasanya itu karena ini partisipatif nih, fully participating, berarti dari 470.000 dikali 7%, yaitu sebesar 32.900. Sehingga total dividennya itu ada 59.900. Nah, baru kita hitung subtotalnya dulu. Nah, setelah kita hitung subtotal, nah di sini kan ada kayak tadi kita kan punya keterangan bahwa perusahaan itu memberikan dividen sebesar $200.000. Nah, di sini kan ada $200.000. Nah, di sini kan ada $200.000. Nah, kita hitung selisihnya dulu nih, kita hitung si the remainder-nya dulu. Berarti dari $200.000 dikurangi dengan 59.900. Jadi hasilnya itu 140.100. Itu dari sini dikurang ini. Nah, baru kita lihat kondisinya lagi. Kondisinya lagi itu adalah fully participating. Artinya pemegang saham preferen itu akan mendapat bagian dividen lebih ketika dividennya itu sudah dibagikan ke pemegang saham biasa. Nah, jadi atas 140.100-nya ini akan dibagikan secara proporsional. Kan tadi atas si the remainder-nya ini yang 200.000 dikurang dengan subtotalnya itu kan 140.100. Nah, jadi perhitungannya itu untuk the reminder si saham preference itu bisa dilihat di yang bagian sebelah kanan. Jadi dihitungnya itu proporsional, yaitu total par value preference dibagi dengan total par value dikalikan dengan the remainder. Nah, jadi total par value preference itu kan 300.000, yaitu dari keterangan di soal dibagi dengan 770.000 dikali dengan remindernya ini yaitu 140.100. Nah, nanti hasilnya itu sebesar nah itu sebesar 54.000 hasilnya itu bakal sebesar 54.584 yang akan jadi bagian keuntungan untuk pemegang saham preference. Nah, untuk pemegang saham biasa juga sama dihitung secara proporsional, yaitu total par value ordinary dibagi dengan total par value-nya dikali dengan total reminder. Jadi awalnya kan perusahaan ini punya nilai saham biasa 470.000 dibagi totalnya itu 770.000 baru dikalikan dengan si remindernya ini. Makanya hasilnya itu nanti bakal sebesar 85.516 yang bakal jadi bagian keuntungan untuk pemegang saham biasa. Nah, untuk totalnya tinggal menjumlahkan poin 12 ditambah dengan poin 13. Totalnya itu berarti jumlah dividen atas pemegang saham preference itu sebesar 81.584 dan untuk pemegang saham biasa itu sebesar 118.416. Totalnya itu 200.000 sesuai keterangan yang ada di soal. Untuk selanjutnya, poin C, preference share-nya itu adalah kumulatif dan full partisipatif. Nah, untuk perhitungannya itu kurang lebih sama. Jadi yang pertama itu dihitung dulu dividen in arrear-nya atau tunggakan saham sebelumnya. Karena ini kan kondisinya adalah kumulatif sehingga harus dihitung dulu nih jumlah dividen saham yang menjadi bagian dividen tahun berjalan, yaitu dari poin 3 dikali poin 4 tadi 300.000 dikalikan dengan 9% yaitu 27.000. Lalu ada current dividend itu poin 16 sama dihitung dari poin 3 dikali poin 4 yaitu untuk preference-nya itu sebesar 300.000 dikali 9%, 27.000. Untuk saham biasanya itu berarti dari 470.000 dikali 7%, sehingga untuk current dividennya itu sebesar 59.900. Subtotalnya itu tinggal menjumlahkan poin 15 sama poin 14. Jadi untuk saham preferensi itu totalnya 54.000, untuk saham biasa sebesar 32.900, sehingga subtotalnya menjadi 86.900.
Nah, untuk perhitungannya itu kurang lebih sama. Kita masukkan dulu total dividen yang disebarkan perusahaan, yaitu yang 200.000. Nah, 200.000 ini dikurangi dengan subtotal yang 86.900 yang bakal jadi the remainder. Nah, jadi the remainder-nya ini dari 200.000 dikurang 86.900 yaitu 113.100. Nah, atas 113.100-nya ini bakal dibagi secara proporsional kayak perhitungan sebelumnya. Perhitungannya bisa dilihat yang di sebelah kanan, yaitu tadi total par value preference, dibagi total par value dikali dengan total remainder. Jadi 300.000 yang saham preference dibagi totalnya 770.000 dikali 113.100. Lalu ada untuk yang ordinary-nya itu 470.000 dibagi 770 dikali remindernya 113.100. Nanti nominalnya itu yang untuk saham preference sebesar $44.065 dan untuk saham biasanya itu $69.035 sehingga totalnya tinggal menjumlahkan poin 17 sama poin 18. Totalnya harus sama ya, harus sama-sama 200.000 sesuai keterangan yang di soal. Nah, poin yang terakhir, kondisinya itu adalah saham dividennya itu non-kumulatif dan non-partisipatif. Artinya, dividen in arrear-nya itu bakal nol karena kondisi ini non-kumulatif. Nah, jadi tidak ada perhitungan dividen in arrear. Selanjutnya itu akan menghitung current dividen tahun berjalannya itu adalah sebesar 27.000 untuk saham preference, itu dari sama ya poin 3 dikali poin 4, dan karena kondisi ini non-partisipatif, maka tidak ada perhitungan untuk saham biasa atau dividen saham biasa. Nah, sehingga subtotalnya itu akan menjadi 27.000 untuk saham preference, ordinary-nya 0, dan totalnya 27.000. Nah, karena ini kondisinya non-partisipatif, nah subtotalnya itu kan perusahaan itu harus membagikan dividennya itu sebesar 200.000 nih. Nah, kita hitung the remainder-nya dulu. Nah, the remainder-nya itu dihitung dari 200.000 dikurang 27.000. Kurang 27.000 itu sebesar 173.000. Nah, 173.000 ini karena kondisi non-partisipatif, maka seluruhnya akan menjadi hak atau keuntungan bagi pemegang saham biasa. Itu makanya akan masuk ke bagian the remainder ordinary sebesar 173.000. Jadi tidak ada bagian untuk yang preference. Sehingga totalnya itu untuk preference tetap sama 27.000, yang ordinary 173.000, sehingga totalnya 200.000. Lanjut ke soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga, Frozen Inc. menyajikan data selama 2020 sebagai berikut. Yang tanggal Januari tanggal 1, perusahaan memiliki 450 lembar saham biasa yang beredar, itu sebagai saldo awal. Lalu tanggal 1 Maret menerbitkan saham biasa sebanyak 300.000 lembar secara tunai. Lalu tanggal 1 Mei membeli kembali saham biasa atau saham treasury sebanyak 60.000 lembar. Lalu tanggal 1 Agustus menerbitkan saham biasa secara tunai sebanyak 600.000 lembar. Lalu tanggal 1 September melakukan pecah saham atau split share 1 menjadi 4. Lalu tanggal 1 November menerbitkan kembali saham treasury secara tunai sebanyak 48.000 lembar. Lalu ada keterangan tambahan bahwa perusahaan melaporkan laba bersih tahun 2020 sebesar $5.400.000. Perusahaan juga memiliki saham preferen kumulatif 9% yang beredar dengan nilai nominalnya itu $10 juta. Perintahnya, yang pertama menghitung rata-rata tertimbang jumlah lembar saham biasa beredar tahun 2020, dan yang kedua adalah menghitung laba per saham tahun 2020. Nah, yang pertama itu menghitung rata-rata jumlah tertimbang. Jadi kita berarti perlu bikin tabel. Nah, tabelnya itu boleh disesuaikan aja sebenarnya sama kebutuhan teman-teman. Cuma di sini ada item, date outstanding, add atau deduct, ada share outstanding, restatement, fraction, sama average number of share outstanding. Ini biar lebih mempermudah dan biar hitungannya lebih jelas. Nah, di item yang pertama itu kita masukin saldo awal yang tanggal 1 Januari. Nah, jadi di awal itu kan perusahaan punya 450 lembar saham biasa.
Dan outstanding-nya itu dari tanggal 1 Januari sampai 1 Maret. 1 Maret itu berarti yang transaksi selanjutnya. Nah, restatement-nya ini diisi 4. Kenapa 4? Karena pada tanggal 1 September itu ada keterangan bahwa perusahaan memecah saham 1 menjadi 4. Jadi kita langsung menyesuaikan gitu. Nah, fraction-nya itu 2/12 itu dari jumlah outstanding-nya dari Januari, Februari. Dan 1 Maretnya belum dihitung karena masih tanggal 1 gitu. Jadi 2/12, sehingga average number of shares-nya itu dihitung dari 450.000 lembar dikali 4 dikali 2/12. Lalu selanjutnya, yang tanggal 1 Maret menerbitkan saham biasa sebanyak 300.000 lembar. Itu, nah, ada penambahan sebanyak 300.000 lembar yang bagian add. Nah, jadi share outstanding-nya itu dari 450 akan bertambah 300.000. Restatement-nya sama, masih 4. Dan fraction-nya itu 2/12 itu dari transaksi tanggal sekarang yaitu 1 Maret sampai ke transaksi tanggal selanjutnya yaitu 1 Mei. Jadi 1 Maret, April, 2 bulan. Nah, untuk average number of shares-nya itu perhitungannya masih sama, dari 750.000 lembar, dikali 4, dikali 2/12. Yang selanjutnya, perusahaan membeli kembali saham biasa atau saham treasury. Nah, ini tuh berarti ada pengurangan. Jadi, saham yang beredar, itu sama perusahaan dibeli kembalikan sebanyak 60.000 lembar. Nah, berarti ada pengurangan dari 750.000 dikurang 60.000 menjadi 690.000. Nah, untuk jumlah date outstanding-nya itu, kan transaksi pembelian saham treasury ini tanggal 1 Mei, sedangkan transaksi selanjutnya itu tanggal 1 Agustus. Berarti date outstanding itu dari 1 Mei sampai 1 Agustus. Nah, itu sebanyak 3 bulan dari Mei, Juni, Juli. Fraction-nya 3/12, resetnya tetap 4. Nah, untuk jumlah perhitungan average number of share outstanding-nya itu dari 690.000 dikali 4 dikali 3/12. Selanjutnya tanggal 1 Agustus itu perusahaan menerbitkan saham biasa secara tunai, itu 600.000 lembar. Nah, berarti ada penambahan dari 690.000 ditambah 600.000 menjadi 1.290.000 lembar. Fraction-nya 1/12 itu dari tanggal transaksi yaitu 1 Agustus sampai transaksi selanjutnya itu 1 September, jadi cuma 1 bulan. Restatement-nya masih tetap 4. Average number of share-nya itu dihitung sama dari 1.290 dikali 4 dikali 1/12. Lalu transaksi selanjutnya tanggal 1 September itu perusahaan melakukan pecah saham 1 menjadi 4. Ini split share. Untuk date outstanding-nya berarti diisinya dari 1 September yaitu 1 November. Nah, untuk add atau di date-nya itu tangannya pecah sahamnya 1 menjadi 290 yang juta 160.000. Nah, untuk restatement-nya ini udah nggak dihitung lagi ya karena ini kan transaksi split share gitu, jadi udah nggak ada penyesuaian lagi. Sedangkan yang sebelum-sebelumnya itu dia menyesuaikan dengan si transaksi split share ini. Terus fraction-nya itu 2/12 sama dari jumlah date outstanding-nya itu 2 bulan dari 1 September ke 1 November. Jadi September, Oktober, Novembernya belum dihitung. Jadi jumlah average number share outstanding-nya itu 5.160.000 dikali 2 dibagi 12. Nah, yang terakhir itu menerbitkan kembali saham treasury secara tunai. Menerbitkan kembali saham treasury artinya perusahaan berarti kan menjual kembali saham treasury-nya ya. Jadi saham treasury yang awalnya dibeli, kemudian dijual lagi. Nah, jadi ada penambahan sebesar 48.000 lembar. Jadi yang awalnya 5.160.000 ditambah 48.000 lembar, jadi 5.208.000 lembar. Jumlah date outstanding-nya berarti dari 1 November sampai akhir periode, yaitu 31 Desember. Fraction-nya berarti dari November, Desember 2 bulan. Jadi 2/12. Untuk perhitungan average number-nya masih sama, dari 5.208 dikali 2 dibagi 12. Nah, untuk
si jumlah average number of share-nya itu tinggal menjumlahkan berarti sama dengan sum dari total average of share-nya dari awal sampai yang akhir. Nah, jadi rata-rata tertimbangnya itu sebesar 3.648 lembar. Gitu. Langsung ke perintah yang B, menghitung laba per saham untuk tahun berjalan. Jadi kita harus cari dulu nih laba perusahaan yang dapat diaplikasikan untuk pemegang saham biasa. Nah, untuk EPS atau laba per saham itu kan dihitungnya dari income applicable to ordinary share atau laba yang didistribusikan untuk pemegang saham biasa dibagi dengan rata-rata tertimbang jumlah lembar saham yang beredar. Nah, sedangkan untuk menghitung si income applicable to ordinary share-nya ini harus dihitung dulu dengan mengurangkan net income dikurangi dengan bagian dividen untuk pemegang saham preferen. Kan di keterangan soal itu perusahaan punya laba sebesar 5.400.000. Lalu perusahaan juga punya saham preferen dengan nilai nominal 10 juta dengan bagian keuntungan 9%. Nah, atas bagian keuntungannya itu harus dikurangi dulu nih dengan si laba yang didapat perusahaan untuk mendapatkan income applicable to ordinary share. Jadi dari 5.400.000 dikurangi 900.000 itu dari 10 juta dikali 9%. Jadi, income applicable to ordinary share atau laba yang dapat didistribusikan untuk saham biasa itu sebesar 4.500.000. Nah, baru deh dari 4.500.000 ini dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, yaitu 3.648.000. Jadi, jumlah laba per sahamnya itu sebesar $1,23 per lembar. Nah, jadi itu untuk perhitungan untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjut untuk pembahasan soal nomor 4. Soalnya itu, pada tanggal 1 Januari 2008, Spirit Inc. menerbitkan obligasi yang dapat dikonversi 6% sebesar nilai nominal $200.000. Sekarang, obligasi berdasarkan bunga pasar obligasi konversi 9% adalah $184.812. Jangka waktu obligasi 3 tahun dan jatuh tempo pada 1 Januari 2020. Bunga dibayarkan setiap 1 Januari. Setiap $50 obligasi dapat dikonversi menjadi 10 lembar saham biasa yang nilai nominalnya $5. Untuk soalnya itu yang pertama, buatlah jurnal penerbitan obligasi konvertible pada 1 Januari 2018. Yang kedua, buat schedule amortisasi obligasi. Yang ketiga, buat jurnal yang dibutuhkan untuk mencatat amortisasi obligasi dan bunga aktual pada 31 Desember 2019. Yang keempat, buatlah pembayaran bunga pada 1 Januari 2019. Dan yang kelima, setelah 2 tahun beredar tanggal 2020, obligasi dikonversi menjadi saham biasa. Buatlah jurnal obligasi tersebut. Oke, kita masuk ke jurnal 1, yaitu untuk membuat jurnal penerbitan obligasi. Pertama kita hitung dulu untuk present value obligasinya dan untuk memisahkan present value dari komponen ekuitas. Oke, untuk nilai akuisisinya itu nilai nominalnya sebesar $200.000. Lalu untuk present value obligasinya itu sebesar $184.812. Maka untuk mencari present value dari nilai ekuitasnya itu sebesar $200.000 dikurang $184.812. Jadi sehingga nilai komponen ekuitasnya itu sebesar $15.188. Lalu jurnalnya itu pertama di debit itu ada cash sebesar $12.000, itu nilai nominalnya. Lalu di kredit ada bond payable $184.812, itu nilai present value-nya. Dan premium conversion equity sebesar $15.188, itu nilai dari nilai sekarang komponen ekuitasnya. Lalu untuk kedua itu
ada batas schedule amortisasi obligasi. Tapi itu biasanya tahun bunga yang dibayarkan, beban bunga, amortisasi diskon, dan nilai tercepat. Untuk pertama itu masukkan dulu nilai tercatatnya. Oke, untuk pertama itu tahun itu di tanggal Januari 1 Januari 2018 sesuai dengan tahun keterbitanan obligasi tersebut. Untuk nilai tercatatnya menggunakan present value of money yang ada di jurnal. Lalu bunga yang itu patokannya kita ambil menggunakan bunga kupon yang sebesar 6%, dan beban bunga itu ambil 9% dari nilai bunga pasar. Nah, biasanya kalau bunga kupon lebih kecil dibandingkan bunga pasar, itu amortisasi diskonto. Lalu apabila bunga pasar lebih kecil dibandingkan bunga kupon, maka itu premium. Oke, kita lanjut untuk tabel amortisasi yang tanggal 31 Januari 2019. Bunga yang dibayar itu 12.000, caranya dari 200.000 dolar dikali 6%, yaitu nilai nominal dikalikan dengan bunga kupon. Dan ini akan sama hasilnya untuk setiap tahunnya. Oke, untuk beban bunga itu nilai yang tercatat dikalikan 9%, yaitu bunga pasar. Jadi 9% dikalikan nilai tercatatnya 180 dolar, hingga hasilnya jadi 16.633 dolar. Amortisasi diskontonya itu amortisasi diskon carinya itu dari beban bunga dikurang dengan bunga yang dibayar. Hasilnya jadi 4.630 dolar. Lalu untuk catatan itu menjumlahkan, dikarenakan ini diskonto, jadi nilai catatnya ditambahkan dengan amortisasi diskon. Jadi totalnya 189.445 dolar. Lalu untuk tahun yang 1 Desember 2019, untuk bunga dibayar tetap masih sama 12.000 dolar. Lalu untuk beban bunga, nilai tercatatnya 189.445 dolar dikali dengan 9%, hasilnya menjadi 17.050 dolar. Lalu untuk amortisasi diskon itu nilai beban bunga 17.050 dolar dikurangkan 12.000, sehingga hasilnya jadi 5.050 dolar. Untuk nilai tercatatnya, nilai catat tahun 2018 ditambahkan dengan diskon jadi 189 dolar 445.000 ditambahkan dengan 5.050 dolar, hasilnya menjadi tahun 2019 194.495 dolar. Lalu untuk tahun terakhir, karena ini jangka waktu obligasinya selama 3 tahun, nilai nominal akhirnya itu tahun 2020. Untuk bunga dibayarkan tetap sama 12.000 dolar. Untuk beban bunga nilai tercatatnya tahun itu 194.495 dolar dikalikan dengan bunga pasar 9%, hasilnya menjadi 17.505 dolar. Untuk amortisasi diskonnya masih sama, cara penghitungannya bunga dikurang dengan bunga yang dibayar. 12.505 dolar dikurang dengan 12.000 dolar, hasilnya jadi 5.505 dolar. Untuk catatnya, nilai catat 2019 ditambahkan dengan amortisasi sehingga nilai tercatat tahun 2020 sebesar 200.000 dolar sesuai dengan nominal obligasi tersebut. Lalu soal yang ketiga itu, buatlah dan dibutuhkan
untuk amortisasi obligasi dan bunga akrual pada 31 Desember 2018. Pertama tanggal itu 31 Desember 2018. Untuk di debitnya itu kita mengakui dulu beban bunganya. Kita reference di debit sebesar $16.633. Itu ambil dari si beban bunga yang diamortisasi pada tahun 2012. Lalu beban payable dikarenakan ini soal ini itu diskonto sehingga nilai amortisasi itu menambahkan nilai nominal si obligasi. Jadi beban payable di sini itu untuk si amortisasi diskon yang ini sebesar $4.633. Lalu bunga yang dikarenakan kita mengakui beban di akhir tahun, jadi sehingga muncul akun interest payable kita sebesar $12.000. Lalu yang keempat itu buatlah pembayaran bunga pada 1 Januari 2019. Dikarenakan tanggal 31 Desember 2018 kita mengakui beban bunga, maka pada 1 Januari 2019 saya membayar utang bunga tersebut. Sehingga pada tanggal 1 Januari 2019 muncul jurnal interest payable pada cash, yaitu sebesar $12.000 sesuai dengan utang pada akhir Desember kemarin yang tahun 2018. Lalu yang kelima, setelah 2 tahun beredar pada tanggal 1 Januari 2020 obligasi dikonversi menjadi saham biasa. Buatlah jurnal konversi obligasi tersebut. Untuk jurnalnya, jadi jurnalnya itu pada tanggal 1 Januari 2020 muncul account jurnal payable di debit, share premium conversion equity di debit, share capital di nah, bond payable di debit dikarenakan mengurangi nominal bond tersebut. Nah, nilainya itu sesuai dengan syarat pada tahun 2020, pada awal tahun 2020. Berarti kita menggunakan nilai nominal pada akhir 2019 yaitu $194.495 di sini. Jadi bond payable di debit sebesar $194.495 diambil dari nilai tercatat yang 31 Desember 2019. Lalu kita juga menutup ini komponen ekuitasnya, karena hitungan yang di atas itu tadi komponen ekuitasnya sebesar $15.188. Jadi kita menutup akun tersebut sehingga di debit share premium conversion equity-nya di debit sebesar $15.188. Lalu dikarenakan dikonversikan menjadi saham biasa, nah maka akan muncul akun saham biasa yaitu share capital ordinary sebesar $200.000. Nah, $200.000 ini sesuai dengan nilai nominal obligasi yang dikonversi, karena soal nilai nominal obligasinya itu sebesar $200.000. Lalu dikarenakan dari bond payable dan share premium itu sebesar $209.483, sehingga ada share ordinary dikarenakan share capital ordinary sebesar 2.000, jadi muncul share premium ordinary 9.600 selisih dari bond payable dan share premium conversion equity. Mungkin soal nomor 4 cukup sekian, kita lanjut ke soal nomor 5. Soal 5 itu pada tahun 2020 Kelas Company membangun sebuah apartemen harga $4.800.000. Informasi yang berkaitan dengan
dengan biaya penagihan kontrak ini adalah sebagai berikut. Itu di tahun 2020, 2021, dan 2022. Biaya yang terjadi pada sampai akhir periode di 2020 itu sebesar 1.200.000, di 2021 $2.176.100, dan di 2022 $3.210.000. Estimasi biaya yang masih akan terjadi pada tahun 2020 $1.800.000, 2021 sebesar $650. Lalu penagihan pelanggan sampai saat ini di 2020 sebesar $900.000, di 2021 sebesar $2.700.000, di 2022 sebesar $4.800.000. Hasil penagihan pada periode 2020 sebesar $810.000, 2021 $2.250.000, dan tahun 2022 sebesar $1.740.000. Lalu nilai itu nomor 1 hitunglah persentase penyelesaian masing-masing tahun. Itu dibulatkan. Lalu buatlah ayat jurnal pada masing-masing tahun. Oke, karena ini menggunakan metode persentase penyelesaian, maka untuk pendapatan, laba, dan biaya diakui setiap tahun itu sesuai dengan tahap penyelesaiannya. Oke, di sini pertama itu ada kontrak price sesuai dengan nilai kontraknya, yaitu sebesar $4.800.000. Nah, di tabelnya itu ada item ini tuh nomor itu sebenarnya untuk membantu saja untuk cara penghitungannya. Lalu ada tahun 2020 tahun awal, tahun 2002 ini tahun 2021 dan ini 2022. Oke, kontrak pada tahun kontrak price setiap tahun sama sesuai dengan nilai kontraknya itu $4.800.000. Lalu cost to date-nya untuk tahun 2020 sebesar $1.200.000 sesuai dengan tahun yang ada di sini. Sebesar $1.200.000. Lalu untuk 2021 itu sama besar $2.176.100, dan tahun ketiga sama itu $3.210.000. Lalu ini masih sama, bisa dilihat di soal. Untuk estimate cost to complete itu estimasi biaya yang akan masih terjadi. Masih ada di soal, kita tinggal pindahkan saja. Itu tahun 2020, 2021, 2022. Lalu yang keempat itu ada total estimate cost to complete. Jadi caranya itu menambahkan cost to date dan estimate cost to complete. Jadi nilai itu ditambahkan sama dengan cost to date ditambah dengan estimate cost to complete. Jadi hasilnya lalu hal ini juga sama dengan yang di 2022 itu $2.176.100 ditambah dengan $650.000 sehingga hasilnya $2.826.100. Lalu untuk tahun 2022 dikarenakan ini sudah komplit, jadi tidak ada biaya lagi untuk 2022 sehingga yang awal itu $3.210 tinggal diturunkan saja $3.210. Oke, lanjut. Oke, untuk selanjutnya itu ada total estimate profit, yaitu caranya poin nomor 1 dikurang dengan poin nomor 4. Untuk tahun 2020 $4.800.000 dikurang dengan 3 juta. Jadi hasilnya tahun 2020 itu $1.800.000. Lalu untuk di 2021
nilai kontrak 4.800.000 dikurang dengan total estimate cost profitnya 2.826.100, sehingga untuk total estimate profit di 2021 sebesar 1.973.900 dolar. Lalu untuk di tahun 2022 nilai kontraknya 4.800.000 dikurang dengan total estimate cost complete-nya sebesar 3.210.010 dolar, sehingga untuk total estimate profit di tahun 2022 sebesar 1.590.000 dolar. Lalu kita itu akan mencari persentase yang untuk complete to debt. Caranya itu dari cost to debt dibagi nilai total estimate cost to complete. Cost to debt sebesar 1.200.000 dibagi dengan total estimate cost to complete 1.200.000 dibagi dengan 3 juta. Jadi hasilnya 40%. Ini pun sama, cost to debt-nya 1.176.100 dolar dibagi dengan 2.126.100 dolar, sehingga hasilnya menjadi 77%. Tahap persentase itu penyerahannya 70%. 77%. Lalu untuk yang tahun 2022, cost to debt-nya 3.210 dibagi dengan total estimate cost to complete-nya 3.210, sehingga pada tahun 2022 itu penyelesaiannya sebesar 100% karena sudah beres. Lalu kita itu untuk mencari gross profit-nya, caranya itu si total estimate profit dengan persen complete to debt. Jadi untuk tahun 2020 1.800.000 dikalikan dengan 40%, sehingga hasilnya jadi 720.000. Lalu tahun 2021 total estimate profitnya 1.973.900 dolar dikalikan dengan 77%, hasilnya menjadi 1.519.905 dolar. Lalu untuk di tahun 2022 total estimate profitnya 1.590.000 dolar dikalikan dengan 100%, hasilnya menjadi 1.590 dolar. Oke, selanjutnya akan masuk ke billing, itu mengirim faktur penagihan. Ini angkanya kita ambil dari si soal tersebut, yaitu di tahun 2020 sebesar 900.000, tahun 2021 sebesar 2.700.000, dan tahun 2022 sebesar 4.800.000. Lalu untuk collection, yaitu penerimaan tagihan, masih sama. Kita bisa lihat, kita bisa ambil angka ini dari soal tersebut. Tahun 2020 sebesar 810.000 dolar. Di tahun 2021 sebesar 750 dolar, dan tahun 2022 sebesar 1.740 dolar. Lalu untuk mencari revenue from long-term contract, itu untuk mencari pendapatan dari kontrak tersebut, yaitu caranya dari nilai kontrak dikalikan dengan persentase complete to debt. Sehingga tahun 2020 4.800.000 dikalikan dengan 40%, hasilnya menjadi 1.920.000 dolar. Dan tahun 2021 kontrak price-nya sama 4.800.000 dolar dikalikan dengan persentase 77%, sehingga hasilnya menjadi 3.696.000 dolar. 3.696.005 dolar. Lalu untuk tahun 2022 kontraknya sebesar 4.800.000 dikalikan dengan total
persentase complete to date-nya udah 100%. Jadi nilai revenue from long term contracts itu sebesar $4.800.000. Jadi nilai pendapatan itu sesuai dengan nilai kontrak tersebut, $4.800.000. Lalu untuk soal kedua itu diminta buatlah jurnal pada masing-masing tahun. Yang pertama itu ada contract in process. Nah, pada tahun 2020 itu sebesar 1.200.000. Nah, ini tuh untuk mengakui biaya yang dikeluarkan. Jadi contract in process pada cash sekitar $200.000. Lalu di tahun 2021 itu sebesar 976.100. Dari mana sih angka tersebut? Nah, dikarenakan cost to date itu biaya periode sampai periode berjalan. Dikarenakan kita mengakuinya pada tahun 2020 sebesar 1.200.000 dan di periode tahun berjalan 2021 sebesar 2.176.100. Jadi untuk biaya yang dikeluarkan pada tahun 2021 itu sebenarnya hanya 976.100. Caranya itu pengurangan dari tahun 2021 dikurangkan dengan tahun 2020. Itu $2.176.100 dikurangkan $1.200.000. Jadi sehingga tahun 2021 sebesar $976.100. Lalu untuk biaya yang dikeluarkan pada tahun 2022 itu $131.033.900. Caranya itu sama kayak tadi. Biaya yang dikeluarkan selama periode berjalan itu pada tahun 2022 sebesar $3.210.000 dikurang dengan biaya periode berjalan itu 2 juta pada tahun 2021 sebesar $2.176.100. Sehingga untuk biaya yang dikeluarkan pada tahun 2022 itu hanya sebesar $1.033.900. Hasil pengurangan dari $3.210.000 dikurang dengan $2.176.100. Lalu untuk jurnal selanjutnya itu yaitu pengiriman faktur tagihan. Pada tahun 2020 kita itu mengirim faktur tagihan sebesar 900.000. Jadi kita hanya tinggal memindahkannya saja. Akunnya itu account receivable pada billings on construction contract sebesar 100.000. Lalu pada tahun 2021 sebesar 1.800.000. Dikarenakan ini tuh sama kayak yang tadi, si pengiriman itu selama periode berjalan tadi nilai yang tahun 2021 kan kalau di sini periode berjalannya 2.700.000 dikarenakan ini aku masih tahun 2020 dan 2021 untuk kita itu jurnalnya hanya untuk tahun 2021 saja. Jadi di tahun 2021 sebesar 2.700.000 dikurang dengan 2020 sebesar $900.000. Jadi hasilnya sekitar $800.000. Lalu untuk di tahun 2022 $2.100.000. Caranya sama seperti tadi. Yang di tahun 2022 itu
pengiriman faktur penagihnya sebesar 4.800.000 dolar. Dikarenakan ini akumulasi dari 2020 hingga 2022. Kita ini ingin menjurnal untuk tahun 2022 saja. Jadi caranya itu yang akumulasi tahun 2022 dikurangkan dengan akumulasi tahun 2021. Jadi 4.800.000 dolar dikurangkan dengan 2.700.000 dolar, sehingga hasilnya untuk tahun 2022 itu sebesar 2.100.000 dolar. Jurnal selanjutnya itu pada account receivable, yaitu penerimaan karena ini atau penataan piutang tersebut. Untuk tahun 2021, untuk tahun 2020, yaitu kita ambil dari penerimaan tagihan pada tahun 2020 itu sebesar 810.000 dolar. Jadi kita menjurnalnya cash pada account receivable, cash kita bertambah dan piutang kita berkurang. Lalu untuk di tahun 2020-2021 sebesar 2.250 dolar, sama seperti di sini. Waktu pas penerimaan tagihannya sesuai dengan di soal itu 2.250 dolar. Lalu untuk tahun 2022 itu sebesar 1.740.000 dolar. Kita bisa melihatnya itu seperti di tabel, dan di tabel ini itu ada patokannya dari soal tersebut. Jadi sehingga kalau misalkan kita di total itu tahun 2021, tahun 2020 hingga 2022 semuanya itu totalnya sama, jadi 4.800.000 dolar. Lalu untuk di yang ketiga itu kita untuk dari kontrak tersebut. Untuk tahun 2020 construction expense-nya itu sebesar, untuk mengakui pendapatan itu pertama kita mengakui bebannya dulu, beban tersebut itu 200 sesuai dengan kalau yang dikeluarkan itu 1.200. Lalu kita mengakui pendapatan kontrak tersebut yaitu sebesar 1.920 sesuai dengan yang di sini. Yang revenue from long-term contracts pada tahun 2020 itu sebesar 1.920.000. Nah, dikarenakan pendapatannya lebih besar daripada biayanya, sehingga kita mendapatkan laba. Dan ini tuh masih eksternal faktor gitu. Jadi, untuk pendapatannya sebesar 920.000 dolar dikurangkan dengan biayanya itu sebesar 1.200.000 dolar, sehingga untuk laba kotor pada tahun 2020 itu sebesar 720.000 dolar. Untuk jurnalnya construction expense di debit, construction in process itu laba kotor di debit, dan di kreditnya itu revenue from construction kontrak di kredit. Kita untuk mencari tahun 2021-nya itu construction expense-nya sebesar 976.100 dolar. Kita ambil dari jurnal tahun yang atasnya yang sebesar ini sama untuk mengakui pendapatannya. Lalu untuk mengakui pendapatannya sama seperti tadi. Sebesar 1.776.005 dolar. Dikarenakan ini tuh pendapatan tahun berjalan. Jadi akumulasi. Nah, pendapatan tahun berjalan di tahun 2021 itu sebesar 3.696.005 dolar. Karena akumulasi dari tahun 2020 dan 2021. Sehingga untuk mengetahui pendapatan di 2021 saja itu kita harus mengurangi dengan yang di tahun 2020, sehingga 3.696.005 dolar dikurang dengan 1.920.000 dolar,
sehingga hasilnya menjadi 1.760.005 dolar. Lalu dikarenakan pendapatannya lebih meningkat bulannya, sehingga kita mendapatkan laba kotor. Jadi 1.776.005 dolar dikurang dengan 976.100 dolar, sehingga untuk laba kotor pada tahun 2021 sebesar 799.905 dolar. Lalu untuk tahun 2022, construction expense-nya itu sebesar 1.333.900 dolar. Dan untuk pendapatan tahun 2022 itu sebesar 1.103.995 dolar. Dikarenakan pendapatan tahun berjalan 2022 itu akumulasi dari tahun 2020 sampai 2022 sebesar 800. Dan karena akumulasi, untuk mengetahui pendapatan di tahun 2022, kita harus mengurangi dari akumulasi tahun 2020 dan 2021. Nah, kita bilang 800.000 dikurangkan 3.696.005 dolar, sehingga untuk pendapatan tahun 2022-nya saja itu sebesar 1.103.995 dolar. Lalu dikarenakan pendapatan pada tahun 2022 lebih besar dibandingkan dengan biayanya, sehingga kita mendapatkan laba kotor. Sehingga untuk laba kotor tahun 2022 itu sebesar 70.095 dolar. Hasil dari pendapatan sebesar 1.103.995 dolar dikurang dengan biaya tahun 2022 sebesar 1.033.900 dolar. Lalu jurnal yang terakhir itu jurnal untuk penutupan kontrak tersebut. Jadi membuktikan kalau kontrak tersebut benar, yaitu pada jadi kontrak tersebut itu pada tahun 2022, yaitu menurut Billings on Construction kontrak pada construction in process. Jadi kontrak tersebut sudah terselesaikan di tahun 2022 sebesar 4.800.000 dolar sesuai dengan nilai kontrak tersebut. Lalu soal yang kedua itu diminta. Oke. Di sini itu aku akan kasih tahu untuk perhitungan bahan konstruksi nilai aktual bebannya. Untuk yang tadi di atas sih, ini untuk penjelasannya saja. Jadi di tahun 2020 itu nilai bebannya itu kan 1.200.000. Untuk yang masih bingung ya. Lalu pendapatan dari konstruksi jangka panjang itu kan hasilnya ini 1.910.000 dolar. Nah, di tahun 2020 itu karena itu akumulasi dari tahun 2020 dan 2021. Nah, cost to date-nya itu di 2020-2021 itu sebesar 2.106.100 dolar. Dan pendapatnya itu sebesar 3.696.005 dolar. Jadi untuk ngelakuin aktualnya di 2021 itu seperti tadi, untuk yang tahun 2021 dikurangkan dengan tahun 2020 sehingga hasilnya menjadi 9.706.100 dolar. Hasilnya sama seperti yang ini. Lalu untuk yang pendapatan juga sama, itu aku masih tahun 2021 dikurangkan dengan nilai tahun 2020 sehingga aktualnya pada tahun 2021 itu sebesar 1.776.005 dolar.
hasilnya sesuai dengan yang ini. Pada 2021. Lalu untuk tahun 2020, untuk mengakui aktual di tahun 2022 itu kita tahu nilai akumulasi tahun 2021 yang di sini, akumulasi tahun 2021. Lalu kita tahu juga yang akumulasi tahun 2022 itu cost to date-nya $3.210.000 dan pendapatannya itu sebesar $4.800.000. Nah, lalu untuk mengetahui nilai aktual pada tahun 2022 itu nilai akumulasi biaya yang terjadi pada tahun 2022 dikurang dengan akumulasi tahun 2021, sehingga kita bisa tahu nih aktual dari tahun 2022 saja. Caranya tuh nilai akumulasi tahun 2022 dikurang dengan nilai akumulasi tahun 2021. Jadi hasilnya jadi $1.033.900. Nah, sama kan hasilnya seperti yang tadi. Lalu untuk beban untuk pendapatan pajak tahun 2022 itu sama. Jadi nilai akumulasi pendapatan di tahun 2022 dikurang dengan nilai akumulasi di tahun 2021. $4.800.000 dikurang dengan $406.005, sehingga hasilnya aktual pendapatan di tahun 2020 $1.103.905. Hasilnya sama seperti ini. Mungkin untuk konstruksi jangka panjang cukup sekian. Terima kasih. Baik, mungkin sekian untuk pembahasan Bang soal untuk mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Kalau semisal Akang Teteh atau teman-teman ada pertanyaan mengenai pembahasan yang tadi, boleh ditanyakan lewat kolom komentar atau melalui narahubung yang ada di description box ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.